Hai teman-teman pecinta sepak bola dan pecinta sepatu sepak bola, kembali lagi di channel KN Sport Review. Kita akan coba mereview sepatu yang memiliki nama yang sama sebenarnya, yaitu Mizuno Morelia 2 Jepang. Keduanya memiliki nama yang sama tetapi memiliki perbedaan yang cukup mencolok, yaitu perbedaannya adalah pada jahitan. Yang satu jahitannya itu jahitan biasa, yang ini dijual di Jepang maupun di luar Jepang. Sedangkan ini jahitan yang khusus, jahitan silang, dan model ini hanya dijual di Jepang saja. Kita akan coba perbandingkan mana sih yang lebih bagus dan mana sih yang lebih recommended untuk dipilih. Nah, yang pertama adalah ini warna yang regulernya sebenarnya sama seperti warna ini, yaitu putih basicnya, terus kemudian Mizuno atau kemudian logo burung runbirdnya atau kemudian burung pelarinya itu warna hitam dan merah, terus tulisan Morelianya warna gold. Sebenarnya ini pun sama, yang reguler, hanya saja ini adalah yang limited edition atau yang hanya dibuat di momen-momen tertentu atau di satu pack saja dan tidak diproduksi massal terus menerus. Sebenarnya warna yang basicnya sama dengan yang ini. Nah, perbedaannya itu adalah jelas dari jahitan depannya. Jadi jahitan depan yang ini hanya satu arah. Terus kemudian, dan enaknya Morelia Pro itu atau Morelia 2 made in Jepang itu, baik yang model ini ataupun model yang ini yang silang jahitannya atau disebut seperti orang-orang sering menyebutnya bahwa ini adalah Morelia M8, karena memang yang pertama kali mengadopsi jahitan seperti ini itu adalah Mizuno M8. Enaknya itu adalah bahwa dari bagian sini adalah kangaroo leather dan sangat lembut sekali, sama ini juga. Nah, terus kemudian sampai ke sini pun sama, ini kangaroo leather, beda dengan Morelia Neo yang dia bukan atau kangaroo leathernya hanya sampai sini dan kesininya bukan kangaroo. Nah, ini masih kangaroo nih, bahkan sampai belakang, hampir secara keseluruhannya kangaroo. Tetapi secara harga ini lebih murah. Ini lebih murah nih Morelia 2 Jepang itu daripada Morelia Neo. Karena memang ini kekurangan sepatu ini dibanding dengan yang Neo adalah ini lebih berat secara bobot, walaupun secara material ini lebih kokoh, lebih kuat karena mayoritasnya kulit atau kangaroo leather. Sedangkan Morelia Neo dia ngejar bukan hanya nyaman karena kulit, tetapi juga dia ngejar supaya sepatu tersebut ringan. Nah, ini juga ada nih, yang ini adalah Morelia Neo Mugen Pack, yang ini juga limited edition nih, udah susah nyarinya, sekalinya ada juga harganya udah bukan harga retail lagi. Warnanya cakep, dan ini di sini bukan lagi kulit nih, kangaroo leathernya hanya sampai sini. Nah, kembali lagi ke dua sepatu ini, mana sih yang lebih layak, mana sih yang lebih pantas untuk dipilih, mana sih yang lebih recommended? Kalau misalkan kakinya wide, pilih yang ini. Kakinya wide, pilih yang ini. Kalau misalkan ingin yang lebih empuk, pilih juga yang ini. Dan kalau misalkan kakinya lebih slim, ini lebih pas daripada yang ini. Ini untuk kaki slim karena secara di bagian ininya Morelia 2 ini dia agak sempit di bagian ini nih.
sedangkan ini lumayan cukup secara lebar, juga lebar secara apa ya sebutnya, dalam tanda kutip gendut, atau secara itunya lebih bulky, dia lebih tinggi itu dibandingkan yang ini. Dan nyaman, kalau menurut saya lebih nyaman yang ini karena ini lebih empuk, karena faktor jahitan juga, dan jahitan ini juga berfungsi untuk grip sehingga bola lebih mudah untuk dikontrol. Stud memiliki stud yang sama pada dasarnya, hanya saja yang kalau misalkan ini warnanya yang reguler, yang sama seperti ini warnanya, maka studnya pun akan sama sebenarnya seperti ini. Tapi karena ini limited edition, pack yang hanya keluar satu kali saja, dia studnya itu bening. Dan saya belum ngecek secara bobot apakah ini lebih ringan dari versi regulernya, karena dia lebih bening dan bisa jadi ini lebih ringan gitu. Bagian belakangnya sama saja, mengadopsi internal heel counter, berbeda dengan Morelia Neo yang dia eksternal heel counter. Dan kalau misalkan di negara Jepang itu orang-orang lebih milih yang versi ini daripada yang versi standar. Bahkan ada sebuah perusahaan yang dia bergerak di bidang repair sepatu atau modifikasi sepatu. Dia menyediakan jasa untuk menjadikan sepatu ini dipasang jahitan yang seperti ini. Biaya pasang jahitannya itu sekitar 600 atau 700 ribu. Kemudian karena ini hanya akan bisa didapatkan di Jepang saja, di market Jepang, tidak masuk ke market Indonesia dan ke market negara-negara yang lain juga, mungkin dia hanya di Jepang saja kalau nggak salah, maka ini lebih diburu atau ini lebih dikejar-kejar karena jarangnya itu, atau karena susahnya didapatkan, harus di Jepang. Dan ini masih diproduksi sampai sekarang di Jepang. Ini juga masih diproduksi dengan warna yang reguler. Secara kualitas sama saja karena namanya pun sama, tapi secara nilai, secara value, saya akan merekomendasikan M8 ini untuk jadi pilihan pertama daripada ini. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.